Aku gemetar sekarang. Aku akan masuk zona sengat dengan ikan bulldog, ikan batu air tawar Australia. Apa kabar guys? Aku kembali ke Australia, rumah bagi makhluk paling mematikan dan berbisa di planet ini. Untuk menguji sengatan hewan yang konon menyebabkan rasa sakit paling hebat di antara semua makhluk yang hidup di Australia. Gila ya, dan untuk bantu aku ditemani temanku, Miller Wilson. Apa kabar bro? Kabar baik, Mark. Aku seneng bisa ada di sini, Miller. Tapi harus aku akui, aku sedikit gugup ngerekam video ini. Tolong kasih tahu ke penonton kita mau nangkap apa hari ini. Jadi hari ini kita akan mencoba melacak ikan air tawar paling berbisa di Australia. Ikan bull red, juga dikenal sebagai ikan batu air tawar. Itu adalah sebutan yang cukup agresif untuk seekor hewan. Soalnya aku pernah disengat ikan batu air asin. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah aku coba lagi. Jadi setelah kamu cerita tentang bull rout, aku jadi penasaran. Aku kenal 3 orang yang pernah disengat ikan ini dan ketiganya dirawat di rumah sakit. Beneran? Ya ampun. Ya udah, kita akan coba untuk menangkap ini. Jadi, kita akan berangkat pergi dan kita lihat apa kita bisa dapat ikan batu air tawar. Apa yang harus diperhatikan ketika kita di sini, Miller? Banyak ular berbisa di sekitar sini. Beberapa ular paling berbisa di dunia sebenarnya hidup di hutan ini. Waduh. Harus hati-hati. Di sini ada lintah gak? Iya, banyak lintah juga di sini dan gak habis-habis. Iya, mungkin akan kena lintah beberapa kali. Aduh. Oh, ini ada lintah besar di sini. Di sini ada beberapa. Oh, lintah macan. Oh, ada lagi tuh. Mereka di Mereka mana-mana. naik ke kakimu tuh. Iya. Lihat, mereka berserakan di mana-mana. Itu. 1, 2, 3, 4. Oh wow, ada satu di sepatuku. Mereka udah masuk. Coba lihat, ada satu lagi yang masuk di sepatuku. Tempat ini penuh dengan sesuatu yang ingin menggigitmu dan menyengatmu. Oke, ini dia. Oke. Aku pengen tahu soal kasus rawat inap yang kau bicarakan. Kalau boleh, tolong ceritakan salah satunya. Ya, sebenarnya itu kakekku Yang benar. dan beliau petugas kepolisian. Suatu hari mereka dapat panggilan, ada yang melaporkan kalau ada jaring ikan yang ilegal di sungai air tawar. Aha. Jadi beliau ke sana untuk menyingkirkannya dan saat menarik jaringnya, dia tidak sadar kalau ada ikan bull rout, ikan batu air tawar. Lalu setelah itu tangannya terluka karena mendapatkan banyak duri. Tergenggam ya? Iya, tergenggam. Wow. Buruk sekali. Jadinya beliau masuk rumah sakit ya? Iya, beliau dilarikan ke rumah sakit lalu diberi obat-obatan. Dan juga tangannya membengkak seperti balon. Dan beberapa hari setelahnya, tangannya masih terasa sakit. Jadi, ini adalah sesuatu yang harus ditangani secara hati-hati. Oke, ya. Kita akan coba menyusuri sungai kecil ini. Lalu mudah-mudahan bisa menangkap ikan batu air tawar. Jadi, di mana ikan batu itu hidup? Kita harus hati-hati, karena bahkan di semua kolam kecil ini, aku pernah menemukan ikan batu besar sebelumnya. Karena ketika sungainya banjir, di area sekitar sungai sini, itu akan menghanyutkan mereka dari kolam yang lebih dalam, lalu mereka akan tersangkut di area seperti ini. Kalian bisa melihat betapa mudahnya sesuatu bisa hidup tepat di bawah sini. Kalau sembarangan masuk air, bisa kena tusuk. Iya, itu benar sekali. Di atas itu adalah tempat di mana aku pernah menemukan ikan bull rout. Jadi kita akan coba cek di sana. Jadi Miller, mereka itu ikan yang cepat atau ikan yang lambat? Jadi, alasan kenapa banyak orang tersengat ikan ini adalah mereka tidak mau minggir dari jalan kalian. Oke. Mereka tahu seberapa beracunnya mereka. Jadi mereka nggak gerak dan mereka mengeluarkan duri. Bahkan ketika kamu minggir sedikit, mereka akan mengerahkan duri-durinya ke arahmu. Jadi bisa dibilang itu mirip dengan ikan singa. Mereka tahu di mana duri mereka dan mereka akan berputar ke arahmu. Jadi intinya jangan pernah terlalu dekat. Iya, benar sekali. Mungkin aja kita udah melewati beberapa ikan yang ada di sana, tapi kita tidak tahu. Mereka itu sangat tersamarkan sehingga sangat sulit untuk dilihat. Dapat, ada di sini nih. Oh ya? Ikan batu air tawar berukuran besar. Ini benar-benar besar. Di mana sih? Lihat, dia ada di sebelah. Oh iya. Wah, pengamatan yang bagus bro. Itu bull rout yang besar. Itu kelihatan seperti daun. Coba direkam bro. Coba lihat itu. Kita nggak nakutin kan? Dia nggak akan kabur. Enggak, mereka akan menggunakan itu sebagai pertahanan mereka. Kalau kita mau coba untuk menginjaknya, mereka tetap tidak akan bergerak. Wow. Nangkapnya gimana nih? Mau pakai jaring atau? Kurasa kalau pakai wadah yang transparan itu, Oke. lalu coba ditaruh di depan ikannya, aku akan dari belakang mencoba untuk menyentuh ekornya. Dia mungkin akan masuk. Oke, kita coba. Oke, siap. Ya. Didorong pelan-pelan. Itu dia. Oke, tutup. Dapat. Dapat. Kita isi air dulu. Ini bahaya nih. Iya.
Oke. Itu Lihat. besar sekali. Coba lihat ini. Astaga, Kerja bagus, mantap. Mark. Wah, hampir aja nggak cukup. Itu besar banget loh. Itu ikan batu air tawar terbesar yang pernah kulihat di sungai ini. Mantap, bro. Wow, iya, kamu jago banget bisa lihat ini, bro. Coba lihat betapa sempurnanya kamuflase ikan ini terhadap lingkungannya ini. Dan kuperhatikan dia sedikit mengamuk ketika kita tadi menangkapnya. Jadi kita tidak mungkin untuk memegang ikan ini dengan mudah. Iya, mereka jauh lebih sulit ditangani daripada ikan batu air asin. Oh, oke. Baiklah. Inilah saatnya momen yang aku takuti sepanjang hari. Saatnya kita persiapkan sengatannya. Oke, Miller, udah siap? Udah siap, bro. Oke, ini dia guys, oke? Ini dia. Kalian sedang melihat bull rout, ikan batu air tawar. Dan salah satu ikan penyengat paling aneh yang pernah aku lihat. Wow, bro. Ku kasih tahu Miller, selalu menyenangkan berpetualang bersamamu, bro. Tapi, aku benar-benar gugup sekarang. Ini hal yang belum kujelajahi. Kukira belum pernah ada orang yang disengat oleh ikan batu air tawar dan ikan air asin juga. Jadi untuk bandingin rasa sakit dari keduanya, itu sesuatu yang belum pernah dilakukan orang sebelumnya. Sengatan ikan batu air asin adalah salah satu sengatan terburuk yang pernah aku alami. Titik. Ketika ini selesai, ini akan jadi pengalaman yang sangat menyakitkan bagiku dan semoga menjadi pelajaran berharga bagi kalian yang menonton. Langsung terasa panas. Ini menjalar ke jariku. Aku bisa rasakan di 3 jariku. Bentar, aku jalan dulu. Aku mengalami gejala yang berkepanjangan. Ketiga jariku yang di sini benar-benar mati rasa selama 3 bulan. Ya, 3 bulan. Jariku benar-benar mati rasa akibat gigitan ikan batu air asin. Jika dilihat dari apa yang harus dilakukan ikan ini untuk melampaui rasa sakit itu, jawabannya banyak sekali, guys. Oke, sebelum kita masuk ke eksperimen sengatan ini, mari kita lihat lebih dekat ikan yang sangat tidak biasa dan sangat jarang terlihat ini. Hal pertama yang ingin kusampaikan adalah, sejak kita mengeluarkannya dari air di sebelah sana tadi, penampilannya sekarang sudah berubah total. Setelah kami letakkan di atas meja logam yang ringan ini, warnanya pun berubah menjadi jauh lebih terang. Dan aku percaya kalau kameranya di zoom di tempat yang tepat, kalian akan bisa melihat kenapa ada titik-titik hitam kecil di sekitar sisik dan juga sekitar wajahnya. Kurasa itu seperti kromatofor, sama seperti di cumi-cumi atau gurita, di mana ini dapat mengembang dan menyusut untuk mengubah warna sepenuhnya. Jadi, kamuflase sangat bagus untuk menghindari predator. Tapi kalau tidak bisa menghindar, apa yang akan dilakukan? Dia pakai racun yang sangat berbahaya. Dan dia menyalurkan racun tersebut melalui duri-duri beracunnya, yaitu duri-duri yang terdapat di sepanjang sirip punggungnya. Ada duri di bagian ekor, di sini, dan juga ada duri di bawah perut ikan ini, tepatnya di sirip panggul. Jadi sebenarnya tidak ada cara untuk memegang ikan ini untuk percobaan sengatan hari ini. Sampai aku udah siap, begitu kita keluarkan dari wadah, kita pakai sarung tangan. Seperti semua eksperimen sengatan gigitan lainnya, kita akan tempatkan ikan ini pada indeks sengatan gigitan berdasarkan 3 faktor berbeda: intimidasi, rasa sakit, dan akibatnya. Satu lagi guys, untuk pengobatan, pertolongan pertama terbaik kalian untuk sengatan ikan apapun, yaitu air panas dan kompres. Jadi setelah semua itu, ini sudah waktunya masuk zona sengat dengan ikan batu air tawar. Siap, Miller? Udah siap, bro. Oke. Jadi ikan ini bisa berada di luar air hingga lebih dari 10 menit. Nggak terlalu lama, tapi supaya semua orang tahu, ikan ini bisa bernafas meski berada di luar air. Oke, kalian lihat gimana dia mengangkat siripnya sebagai pertahanan itu? Aku mau kasih tahu itu. Begitu aku masuk ke dalam akuarium ini, buat ngambil dia. Sing! Seperti ranjang berduri yang mengangkat durinya untuk bertahan. Oke, harus dipegang. Oke, ikannya keluar. Miller, tolong kamu kesini dulu. Aku mau lepas sarung tanganku. Aku ingin kamu memegang ikannya. Oke. Oke. Aku gemetar sekarang. Aku akan masuk ke zona sengat dengan bull rout, ikan batu air tawar dari Australia. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ini masuk. Ya, benar-benar masuk. Ya, oke. Miller, tolong kembalikan ke air. Ya, oke. Ya. Ya, ini panas.
Ini panas. Semakin panas. Ya. Terlihat di mana durinya masuk. Ini masuk. Hampir sampai ke... aku gak bisa bicara jelas sekarang. Miller ini sakit. Ya, benar-benar panas. Seperti melewati jari. Ada semacam neurotoksin yang terjadi di sini. Ini bukan seperti yang lain. Ini sangat berbeda dengan ikan batu air asin. Sangat beda. Dan juga duri itu jauh lebih tajam daripada duri ikan batu. Bahkan tidak terasa terhalang sama sekali. Dan tadi masuk sepenuhnya ya? Iya. Sengatan yang bagus. Ya, duri itu setajam jarum. Kalau kamu menekan dengan berat badanmu, durinya tertancap dalam. Seperti aku bisa dengan mudah memasukkan duri itu dalam 1 inci ke tanganku dengan tekanan lebih. Ini seperti baru saja terjadi. Dan ku kasih tahu guys, kalau kalian menginjak salah satu ikan ini, kalian akan tertancap banyak duri. Udah pasti kalian akan masuk rumah sakit. Ini sungguh sangat menyiksa. Ini hanya 1 duri. Wow. Apa kamu perlu air panas? Ya, tapi aku akan coba bertahan lebih lama dulu. Aku mau tahu apakah ini akan menyebar sebelum aku menyerah. Aku gak tahu. Sepertinya kita harus menunggu dan melihat seberapa buruk dampaknya nanti. Miller, terima kasih bro. Kerja bagus bro. Sekarang kita harus nunggu 24-48 jam untuk lihat seberapa buruk sengatan ini. Dan jangan lupa kalau kalian tersengat, air panas, kompres. Kalau nggak membaik, ke rumah sakit. Tapi sekarang, kami akan tampilkan peringkat indeks sengatan gigitan Brave Wilderness untuk ikan bullrod, ikan batu air tawar dari Australia. Mulai. Intimidasinya sudah jelas aku gugup. Ikan batu air asin menyebabkan kerusakan saraf permanen di tanganku selama lebih dari 3 bulan. Jadi, aku agak paham. Tapi ketika aku melihat duri panjang yang dipenuhi racun itu berdiri tegak, seluruh tubuhku merinding. Meskipun ikan bullrod berukuran kecil, misteri mengenai racunnya menjadi poin penting. Selain itu, mendengar cerita Miller tentang kakeknya yang dilarikan ke rumah sakit karena disengat. Ya, aku harus memberi nilai ikan ini 9,2 dari 10. Rasa sakitnya mirip ikan batu air asin. Sengatan itu memicu kobaran api seketika yang semakin intensif setiap menitnya. Dan meskipun luka tusukan kecil itu mungkin tidak mengeluarkan banyak darah, racun itu pasti telah meresap jauh ke dalam tanganku. Dan sangat menyakitkan, memberikan ini skor 8,7 dari 10 pada indeks rasa sakit. Untuk dampaknya, sebenarnya tidak ada. Dampak jangka panjangnya jauh berbeda dengan ikan stonefish di air asin. Dan setelah mengompres dengan air hangat, sensasi terbakar itu benar-benar hilang. Mirip sekali dengan reaksiku saat terkena sengatan ikan kalajengking di Florida. Tanganku terasa pegal seharian itu. Namun, itulah keseluruhan dampak yang terjadi. Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, aku cuma bisa kasih nilai 4,7 dari 10 untuk ikan yang hidup di sungai ini dalam kategori ini. Dan nilai akhir pada ikan bullrod, ikan batu air tawar dari Australia, yaitu 7,5 dari 10. Berada tepat di bawah serangga pembunuh dari Borneo pada indeks sengatan gigitan Brave Wilderness.